Lagi di video potongan yang tadi ya, di pertemuan keempat. Oke, yang ini adalah lanjutan dari video pertemuan keempat, yaitu tentang kondisi. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan contoh yang sederhana banget, teman-teman, untuk membuat program PHP dengan menggunakan kondisi if atau else dan switch case. Di soal yang pertama, buatlah program PHP untuk menentukan nilai siswa lulus atau tidak lulus dari nilai yang diisi pada variabel. Dengan syarat lulusnya itu adalah nilai lebih dari sama dengan 65. Jadi ketika nilai yang kita isi di sini misalnya 70, dia akan menampilkan output lulus. Tapi kalau saya nulis di sini 60, dia akan menampilkan tidak lulus. Oke, kita coba. Yang pertama, teman-teman pastikan buka Sublime-nya, lalu X sampai P-nya harus nyala, pastikan dulu. Jangan sampai lupa untuk menyalakan X sampai P ya, dan kita mulai coding sintak PHP-nya. Yang pertama pasti di awal, seperti biasa, PHP. Kemudian kita buat variabelnya. Anggaplah di sini saya buat variabel nilai. Saya beri nilai bebas dulu deh, saya nilai 80 gitu misalnya. Kemudian saya mau menampilkan tulisan untuk menampilkan apa sih isi variabelnya. Kan kalau kita nulis variabel, kita nggak tampilkan di dalam browser, kita nggak bisa lihat. Jadi saya mau tampilin dulu. Nilai yang dituliskan pada variabel adalah, otomatis dia akan langsung mengambil nilai dari variabel nilai tersebut. Nah, sekarang yang kedua, kita buat kondisi. Jangan lupa dulu dibuatkan spasinya. Sekarang kita buat kondisinya, jikanya. If, jika, kondisinya apa? Variabel nilai lebih besar sama dengan 65, dia akan menampilkan statusnya misalnya lulus. Tapi misalnya jika dia di bawah 65, else, kita buat statusnya adalah tidak lulus. Oke, sudah. Sekarang kita coba untuk jalankan. Kita simpan dulu ya. Pastikan simpannya di folder sum.htdocs. Mau dibuatin folder, mau enggak, terserah. Saya buatkan folder di sini. Saya buat namanya adalah latihan 1.php. Saya simpan, kemudian saya panggil browsernya, localhost /pertemuan 4, nama foldernya /latihan1.php. Kita coba dulu ya. Oke, nilai yang dituliskan pada variabel adalah 80, statusnya lulus. Oke, ternyata nilai yang saya buat di variabelnya itu 80 benar. Statusnya benar nggak? Lebih dari 60? Oke, sekarang kita coba yang di bawah 65 ya, misalnya 60. Kita jangan lupa di-save, lalu kita reload. Nilai yang dituliskan pada variabel 60, status lulus. Nah, benar, berarti kondisinya sudah benar. Tapi sekarang coba saya menulis, misalnya, saya iseng nih, mau nulis 110. Bagaimana? Kita save coba ya, kalau dia di atas. Kan kalau nilai biasanya batasnya 100, tapi bagaimana kalau saya iseng menulis variabelnya 110, apa yang terjadi? Nah, ternyata dia statusnya kok bisa lulus, padahal kan tidak ada nilai 110 gitu. Kita bisa buat kondisi untuk membatasi itu. Karena di sini kondisinya jika nilai lebih besar sama dengan 65, 110 itu benar. Lebih besar sama dengan 65, tapi untuk range nilai kan nggak ada nih 110, kita bisa tambahkan kondisinya dan variabel nilai kurang dari sama dengan 100. Jadi batasnya cuma sampai 100. Kita coba lihat apa yang terjadi. Nah, dia tidak lulus juga. Karena jika kondisinya ini
kita lihat, kalau dia range-nya di atas 65 dan di bawah 100, else-nya adalah tidak lulus. Mau tidak mau. Kalau dia mau di bawah 65 atau di atas 65, itu juga tidak lulus statusnya. Nah, bagaimana supaya dia bisa lulus? Kita bisa buat kondisi baru. Misalnya ini pakai if variabel nilai kurang dari 65. Terus kita buat else di sini. Tidak ada. Coba dulu ya. Oke, kita jalankan. Nah, nilai yang dituliskan pada variabel 110 tidak ada, karena batasnya kita bisa buat kondisi seperti ini. Jika dia lebih besar dari 65 dan di bawah 100, dia akan menampilkan lulus. Kalau dia di bawah 65, nggak lulus. Tapi kalau di luar dari di atas 100, dia akan ngecek, oh ternyata nggak ada di antara ini dan ini. Jadi, dia akan menampilkan tidak ada. Seperti itu ya. Oke, yang pertama sudah. Sekarang di soal yang kedua, buatlah program PHP untuk menentukan tahun yang diisi dalam variabel apakah tahun kabisat atau tidak. Jadi kondisinya misalnya kita menulis tahunnya adalah 1996. Apakah dia kabisat? Bagaimana kita menentukan tahun itu berupa kabisat atau tidak? Ya, benar sekali. Jadi tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Gimana cara logikanya? Kita coba. Saya buat variabel dulu, namanya variabel tahun gitu misalnya. Saya mau mengisi tahunnya adalah 1995 gitu misalnya. Setelah itu saya menampilkan juga kayak tadi, tahun yang dituliskan pada variabel adalah langsung mengarahkan ke variabelnya, variabel tahun. Kemudian jangan lupa spasinya. Lalu barulah ada kondisi. Jika, kalau tahun kabisat tadi gimana rumusnya? Jika tahun tersebut habis dibagi 4. Kalau menghitung habis bagi gimana? Ya, kita bisa menggunakan modulus. Modulus itu artinya sisa bagi. Jika variabel tahun modulus habis dibagi 4 sama dengan 0, kondisinya apa? Misalnya kita panggil ya variabelnya. Variabel tahun adalah tahun kabisat. Kalau dia habis dibagi 4 ya tahun kabisat ya. Kemudian kondisi yang kedua, kalau dia bukan itu, else variabel tahun adalah bukan tahun kabisat. Oke, kita coba dulu jalanin ya. Yang kedua, apakah? Nah, tahun yang dituliskan pada variabel tadi saya tulis tahun 95. Ternyata tahun 95 bukan tahun kabisat. Coba kita mencari tahun kabisat ya. Yang habis dibagi 4, misalnya tahun 2000. Tahun yang dituliskan pada variabel adalah tahun 2000. 2000 adalah tahun kabisat. Ya, berarti sudah benar logikanya. Nah, jangan lupa ya, kalau mau membuat hasil bagi, kita gunakan modulus 1%. Bukan persentase itu ya. Ya, di soal kedua kita sudah. Sekarang kita coba yang soal ketiga, itu menggunakan switch case. Buatlah untuk program menampilkan paket makanan sebagai berikut. Kalau kita menekan angka 1 atau memberi nilai angka 1, itu ada menu paket 1, isinya nasi, ayam goreng, es teh. Tekan 2, itu paket 2, nasi, lele goreng, dan es teh.
Tekan 3 itu menu paket 3, nasi, gurame bakar, dan air mineral. Kita akan coba menggunakan switch case. Yang pertama, teman-teman, saya hapus ini aja ya, supaya tidak menyimpan lagi. Saya membuat variabel dulu. Variabel paket, misalnya. 2 gitu misalnya ya. Lalu saya buat tampilan juga, echo. Paket yang dipilih adalah, kita coba masukkan ke variabelnya. Paket. Kemudian jangan lupa spasi. Barulah kita membuat switch case-nya itu, yaitu switch kurung buka. Nah, di dalamnya adalah nama variabelnya, paket, variabel yang akan dicek. Case, kondisinya apa? Kalau dia menekan angka 1, dia akan menampilkan echo paket 1. Nah, ini tergantung teman-teman aja mau membuat seperti apa penulisannya. Ini saya supaya videonya nggak terlalu panjang, saya buatkan echo adalah nasi, ayam goreng, es teh. Setelah itu, jangan lupa dibuatkan break-nya tadi untuk menghentikan proses yang case yang satu. Nah, kita bisa copy untuk break kedua dan ketiga, case yang kedua dan ketiga, biar kita nggak capek-capek ngetik. Berarti yang sini kondisi yang kedua, kalau kita menekan 2, dia akan menampilkan paket 2 dengan kondisi lele goreng. Kemudian yang case ketiga, dengan paket 3 adalah nasi, gurame bakar, dan air mineral. Nah, ada paket 3 aja. Kalau misalnya saya pencet 4, bagaimana? Kita bisa buatkan default. Echo. Tidak ada menu paket. Oke, kita bisa save dulu. Kita akan coba ya. Jangan lupa, satu lagi break-nya. Oke, kita coba save, kemudian kita jalankan. Karena di sini paket 2, otomatis dia akan menjalankan yang ada lele gorengnya. Nah, paket yang dipilih adalah 2. Paket 2, nasi, lele goreng, dan es teh. Sekarang saya coba mau ngisi, saya ganti dengan paket 3. Nasi, gurame bakar, dan air mineral. Sekarang saya mau ganti misalnya 10. Ada nggak yang angka 10? Kan cuma paketnya 4 aja deh, 4. Kan kita tidak ada paket 4 ya. Bagaimana muncul? Tidak ada menu paket. Seperti itu. Jadi kondisinya untuk switch case ini dia cuma bisa menentukan beberapa kondisi yang tidak ada operasi matematikanya. Tapi kalau if else itu bisa operasi matematika, bisa juga yang bikin seperti ini, yang tanpa operasi matematika gitu. Semoga teman-teman paham dari video ini. Jika ada pertanyaan seperti biasa, silakan WA di grup atau WA personal ke saya kalau misalnya malu di grup WA. Sekian video dari saya, terima kasih.